Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di sini saya akan memberikan tip kenapa daun anthurium atau gelombang cinta itu menguning. Gimana solusinya? Stay tune terus di video berikut ini. Nah, ini adalah daun gelombang cinta yang menguning. Nah, ini yang setelah dilakukan treatment. Oke sahabat, ini adalah tanaman gelombang cinta yang daunnya menguning. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi daun gelombang cinta itu menguning. Yang pertama itu karena intensitas cahaya. Jadi intensitas matahari secara langsung dan berlebihan ternyata akan menyebabkan daun gelombang cinta ini menjadi kuning. Dan hal tersebut tidak bagus untuk tanaman gelombang cinta. Jadi tanaman gelombang cinta ini dikenal sebagai tanaman yang tumbuh dia di bawah naungan pohon yang besar dan tidak langsung terkena sinar matahari. Jadi intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman gelombang cinta ini adalah kisaran sekitar 30-50%. Meskipun gelombang cinta tidak terlalu membutuhkan cahaya matahari full, jadi bukan berarti tanaman ini tidak memerlukan cahaya sama sekali. Tanaman yang tidak terkena sinar matahari akan menampakkan gejala daun layu dan berwarna coklat. Dan faktor yang kedua menyebabkan gelombang cinta itu menguning adalah reporting atau mengganti pot. Jika daun menjadi kuning, ada baiknya kita melakukan reporting atau mengganti pot yang lebih besar dan penggantian terhadap media tanaman tersebut. Jadi saat tanaman tumbuh, tempat diperlukan untuk sistem root itu bisa setahun sekali, lebih disukai di musim semi. Jadi si anthurium ini ditranspalasikan ke dalam pot yang lebih besar untuk berbunga yang baik. Jadi volume wadah atau pot harus sedikit melebihi ukuran akarnya. Nah, ini kalau saya lihat tanaman saya, ini dia terlalu banyak air. Jadi untuk penyiraman disarankan tidak terlalu banyak, yang akan mengakibatkan si akar ini lama-kelamaan akan membusuk. Nah, ini sahabat, saya coba akan jadi pembusukan akar ini itu seringkali penyebab menguningnya daun di anthurium atau di gelombang cinta. Jadi ini terletak pada sistem pengakaran. Jadi bunganya bisa terserang busuk akar, anthurium bisa sakit karena kelembapan yang berlebihan. Nah, ini kalau kita lihat bunga gelombang cinta saya ini sudah kelembapannya sudah melebihi. Jadi kebanyakan unsur airnya karena suhu rendah di dalam ruangan. Jadi di sini saya akan istilahnya mempermak dulu nih bagian yang sudah membusuk. Nah, ini saya potong semua bagian yang busuk agar nanti setelah menggantikan media yang baru itu si perkembangan dari anthurium atau akar-akar baru akan tumbuh ke bagian sampingnya.
Jadi coba kita flashback beberapa tahun ke belakang. Harga tanaman ini itu harga yang cukup fenomenal. Jadi dalam waktu sekejap harganya bisa meroket hingga jutaan, bahkan ratusan juta. Jadi saking mahalnya, bahkan beberapa orang bisa membeli mobil hanya dengan menukarkan tanaman hias gelombang cinta ini. Tidak lagi dihargai dengan per unit, harga gelombang cinta ini dihitung per daun. Saking banyak daun yang dimiliki, semakin tinggi pula harga jualnya. Jadi wajar kalau satu unit tanaman bisa semahal itu ya. Semula seharga sampai ratusan juta, kini tanaman termahal daun gelombang cinta ini hanya mencapai ratusan ribu. Bahkan hanya dengan uang sekitar 30.000 kita bisa mendapatkan bibitnya. Sementara itu untuk yang telah dewasa harganya kisaran 85.000 hingga mencapai ya sekitar 500 ribuan. Jadi tergantung ukuran daunnya. Makanya dulu gelombang cinta ini sempat fenomenal banget. Jadi kayak yang pencinta tanaman membeli dengan harga yang sangat mahal, begitu drop ya gigit jari deh. Jadi kayak saya ya, walaupun saya suka tanaman, saya tidak terlalu fanatik terhadap harga-harga tanaman yang harganya wah, tahu-tahu besoknya hilang aja dari peredaran. Dalam artian harganya yang tadinya jutaan kembali lagi menjadi harganya cuman puluhan ribu aja. Oke sahabat, itu sekilas flashback tentang tanaman ini. Kembali kita ke pembersihan dari akar-akar yang busuk ini. Ini saya kasih air agar cepat si akar yang busuk ini menjadi bersih. Oke sahabat, setelah pembersihan dari akar-akar yang busuk ini, kita angin-anginkan terlebih dahulu. Ya, jangan terlalu lama untuk menjemurnya. Jadi hanya beberapa menit lah. Lanjut ke proses penggantian medianya. Nah, di sini medianya sudah cukup lama tidak saya ganti. Nah, ini akan saya ganti media yang lama ke media yang barunya. Jadi ini saya bongkar semuanya media yang ada. Pegang erat tanganku, pegang erat bahuku, aku di sini kawan, membantu melangkah. Pegang erat tanganku, pegang erat bahuku, aku di sini kawan, membantu melangkah. Jangan kau jadikan ini kekalahan yang kau dapat. Ini hanya sebuah cambuk membuatmu lebih baik. Oh, pegang erat tanganku, pegang erat bahuku. Setelah media lama kita ambil, ini saya masukkan lagi bagian bawahnya dengan styrofoam. Nah, fungsinya styrofoam ini dia untuk
agar si air tidak menggenang. Jadi si air nanti akan keluar secara keseluruhan. Jadi tidak akan mengakibatkan genangan di dalam pot tersebut. Jadi media tanam yang cocok digunakan untuk penanaman gelombang cinta adalah campuran humus, pasir, dan pupuk kandang. Jadi kita siapkan media tanam yang terdiri dari tanah humus, pupuk kandang, dan pasir. Kita campurkan hingga rata. Ya kalau perlu diayak, kalau mau yang diayak, hingga terdapat butiran yang halus. Nah, seperti di video ini, kita aduk-aduk agar semua medianya merata. Nah, ini pupuk kandang yang saya beli di tukang tanaman. Jadi udah tercampur semuanya di dalam media tersebut. Jadi kalau bisa nanti untuk media tanamnya itu lebih tinggi dari si bonggol gelombang cintanya. Jadi tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi. Tertunduk dalam sebuah langkah yang terhenti. Setelah dirasa media tanamnya sudah cukup, nah ini kita tancapkan bonggol yang tadi kita potong-potong. Nah itu sebagai penopang juga. Nah ini kita kira-kira agar daunnya itu berada di atas pot. Nah seperti ini sahabat. Nah kita tambahkan lagi media tanamnya. Jadi agar si bonggolnya ini menutup dan sebagai penopang agar ketika kena angin tidak bergoyang. Sini kawan membantu melangkah. Jangan kau jadikan ini. Nah ini setelah selesai kita menggantikan medianya. Nah ini sudah cukup. Istilahnya antara media tanam dan pohonnya sudah proporsional. Nah seperti ini sahabat. Dan untuk penempatan setelah penggantian media itu jangan terkena sinar matahari langsung, karena itu yang akan mengakibatkan si daun gelombang cinta ini akan menguning. Dan kita tempatkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, jadi seperti ini sahabat. Nah ini nanti yang kuning-kuning ini nih, ini akan berangsur-angsur akan kembali menjadi hijau. Nah, seperti ini sahabat. Oke sahabat, ini setelah 1 bulan, nah ini daunnya sudah mulai kembali hijau karena media tanam yang tepat dan tidak saya kenakan atau tempatkan ke tempat yang terkena intensitas cahaya yang full atau terkena matahari yang full. Nah ini sudah membaik daun-daunnya. Nah, ini juga sudah mulai akan menghijau, yang tadinya kuning.
Nah ini yang gedenya nih, yang tadinya kuning banget ini sudah berangsur-angsur menjadi hijau. Cukup demikian video singkat tentang bagaimana cara mengatasi daun gelombang cinta yang menguning. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.